Saya Adisti Larasati masih menemani Anda dalam Sapa Indonesia Pagi. Saudara, pelapor kasus dugaan pencemaran nama baik dan fitnah terhadap ijazah Jokowi Peradi Bersatu siang kemarin mendatangi Polda Metro Jaya. Mereka meminta penyidik agar segera menahan dan menyita alat bukti dari tersangka Roy Suryo CS. Selain mendorong soal penahanan dalam diskusi dengan penyidik, Peradi Bersatu juga meminta agar penyidik menyita semua alat bukti digital, termasuk buku Jokowi's White Paper yang diduga digunakan dalam penyebaran informasi menyesatkan tentang ijazah Jokowi. Sebelumnya, saudara, diketahui Polda Metro Jaya menetapkan ada 8 orang tersangka dalam kasus fitnah atas ijazah Jokowi. Penyidik juga menguatkan temuan ijazah sarjana milik Joko Widodo adalah asli berdasarkan hasil Puslap 4 Mabes Polri dan dokumen dari UGM. Ini dulu, Bang. Besok kalau diperiksa, apakah ditahan atau enggak nih? Terus saya bertanya kepada penyidik, saya boleh bermohon nggak? Boleh, Bang. Apa itu permohonannya? Permohonan secara lisannya bisa nggak sih dilakukan penahanan gitu? Ya sah-sah saja, Bang, kalau untuk permohonan penahanan dan lain-lain sebagainya. Yang penting satu hal, kata penyidik sambil bergurau, bercanda, mengatakan yang penting satu hal, jangan permohonan untuk dilakukan pembunuhan. Soal pemeriksaan Roy Suryo akan dilaporkan jurnalis Kompas TV Putri Oktaviani dan juga juru kamera Dedi Yosua dari Polda Metro Jaya. Selamat pagi, Okta. Okta, jadi jam berapa Roy Suryo ini akan diperiksa sebagai tersangka dan apa yang sudah disiapkan dalam pemeriksaan Roy Suryo kali ini? Apakah langsung ada penahanan atau seperti apa? Selamat pagi, Adisti dan juga saudara. Benar sekali bahwa hari ini Polda Metro Jaya berencana akan memanggil Roy Suryo CS dalam kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo. Tidak hanya Roy Suryo, Adisti, tetapi juga akan ada Rismon Hasyolan Sianipar dan juga Tifauzia Tiasuma atau Dr. Tifa. Pemanggilan hari ini rencananya dijadwalkan pada pukul 10 waktu Indonesia Barat. Tetapi karena sekarang masih jam 9:18, kami pun juga masih menantikan kehadiran dari Roy Suryo. Tadi Adisti dan juga saudara, kami sempat berkomunikasi juga dengan Roy Suryo melalui pesan singkat dan ia menyatakan akan hadir pada pukul 10 bersama dengan tim kuasa hukum. Dalam pesan singkat yang sama, Adisti, tadi Roy Suryo mengklaim bahwa dirinya punya hak intelektual untuk melakukan penelitian ilmiah atas dokumen publik yang sewajarnya diteliti. Namun tetap ia menghormati pemanggilan terhadap dirinya sebagai tersangka hari ini. Roy Suryo juga menegaskan bahwa ia akan mengikuti seluruh proses yang ada, sehingga kalau tadi ditanya apa yang disiapkan, tentu ia akan menyiapkan bagaimana jawaban-jawaban atas apa yang akan didalami oleh Polda Metro Jaya terkait dengan kasus ini, karena ini pun juga menjadi pemanggilan pertama setelah Roy Suryo ditetapkan menjadi tersangka. Roy Suryo ini, Adisti, menjadi satu dari 8 tersangka yang ditetapkan Polda Metro Jaya terkait dengan kasus ijazah palsu Presiden RI Joko Widodo, dan dalam konferensi pers beberapa waktu lalu dikatakan bahwa penetapan tersangka ini berdasarkan dari segala perkara, kemudian pemeriksaan terhadap 130 saksi, keterangan dari 22 ahli dan juga 723 barang bukti. Jadi tentu menarik untuk melihat bagaimana nanti hasil dari pemeriksaan Roy Suryo di pukul 10 waktu Indonesia Barat, karena sekali lagi ini merupakan pemanggilan pertama terhadap Roy Suryo CS sebagai tersangka. Adisti? Ya, ini kali pertama Roy Suryo CS dipanggil atau diperiksa sebagai tersangka. Sudah ada informasikah apakah ada langsung penahanan atau seperti apa? Ya, Adisti dan juga saudara, kalau kami memperhatikan dari hasil konferensi pers beberapa waktu lalu, ini juga sempat ditanyakan oleh awak media soal apakah langsung ditahan atau seperti apa. Tetapi yang dijawab oleh Kapolda Metro Jaya adalah sejauh ini yang dilakukan oleh penyidik adalah pemanggilan terlebih dahulu atau bersurat terlebih dahulu untuk nanti mendengarkan atau menghimpun keterangan terlebih dahulu dari Roy Suryo CS sebagai tersangka. Dan Adisti dan juga saudara, tentu juga kita menantikan seperti apa langkah berikutnya dari Roy Suryo maupun juga kuasa hukum terkait dengan tentunya yang ditanyakan adalah soal pra-peradilan. Nah, ini yang sebelumnya juga sempat disampaikan bahwa ini akan dipertimbangkan nantinya apakah akan diambil langkah pra-peradilan. Jadi kita nantikan saja seperti apa proses pemeriksaan dari Roy Suryo beserta dengan Rismon maupun juga Dr. Tifa nanti pada pukul 10 waktu Indonesia Barat. Adisti. Terima kasih informasinya jurnalis Kompas TV Putri Oktaviani dan juga juru kamera Dedi Yosua melaporkan langsung dari Polda Metro Jaya. Selamat kembali bertugas.
Saudara tersangka kasus tudingan ijazah palsu Jokowi, Roy Suryo diperiksa Polda Metro Jaya hari ini. Ini jadi pemeriksaan pertama setelah Roy ditetapkan jadi tersangka. Tak hanya Roy Suryo, saudara, panggilan pemeriksaan juga ditujukan pada Rismon Sianipar dan Tifauziah Tiasuma atau Dr. Tifa. Roy hadir bersama dengan tim kuasa hukumnya. Roy Suryo jadi satu dari 8 orang tersangka kasus dugaan pencemaran nama baik, fitnah, ujaran kebencian, penghasutan, edit, dan manipulasi data elektronik ijazah palsu Jokowi. Sebelum memulai pemeriksaan, Roy bilang akan menghormati dan siap mengikuti proses hukum yang berlaku. Hari ini mengucapkan terima kasih dulu atas kebersamaannya, dan kami ini kenapa saya harus mengucapkan terima kasih? Karena kami hadir bukan mewakili pribadi. Saya bukan mewakili saya sendiri, Dr. Rismon tidak mewakili Dr. Rismon sendiri, Dr. Tifa juga tidak. Kami mewakili seluruh rakyat Indonesia yang menginginkan perubahan atas negeri ini. Ya, negeri ini sudah lama lebih dari 1 dekade mengalami suatu rezim yang sangat jahat, sangat bengis, dan utamanya adalah apa? Yang telah menggunakan segala cara, menggunakan segala daya, termasuk ada penggunaan ijazah palsu yang kemudian tidak berani terbongkar sampai dengan sekarang. Dan kami ini juga untuk menegakkan kebenaran. Pemeriksaan terhadap Roy Suryo tengah berlangsung, saudara. Lalu bagaimana perkembangan terkini pemeriksaan? Kita tanyakan pada jurnalis Kompas TV, ada Rahma Piliang dan juru kamera Andika Pratama di Polda Metro Jaya. Selamat siang Rahma, Roy hari ini diperiksa bersama dengan sejumlah rekannya. Lalu apa yang jadi fokus pemeriksaan penyidik hari ini? Iya Bella, tentunya yang menjadi fokus pemeriksaan penyidik terhadap 3 orang dari tersangka pencemaran nama baik dan fitnah begitu tentunya adalah yang berkaitan dengan tudingan ijazah palsu terhadap Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Yang ini dalam hal ini adalah berkaitan dengan pencemaran nama baik dan fitnah sesuai dengan pasal yang disangkakan kepada ketiga tersangka ini, yaitu adalah pasal ya 110 KUHP mengenai pencemaran nama baik dan fitnah dan pasal 311 KUHP tentang fitnah. Tentunya tadi Roy Suryo, Rismon Sianipar dan Dr. Tifa ini sudah masuk ke ruang pemeriksaan begitu ya di Dirkrimum Polda Metro Jaya, dan pemeriksaan ini sedang berlangsung sekitar pukul 11 tadi, setengah 11 tadi mereka bertiga ini sudah masuk. Dan sebelumnya dari Roy Suryo dan Rismon Sianipar serta tim kuasa hukumnya itu tadi memberikan keterangan begitu ya, selain juga siap untuk mengikuti pemeriksaan perdana usai ditetapkan sebagai tersangka dari kasus pencemaran nama baik dan fitnah terhadap tudingan ijazah palsu Jokowi. Juga tim dari Roy Suryo CS ini atau dari Roy Suryo CS ini menyebutkan bahwa dirinya dan tim ini membawa bukti begitu ya pada pemeriksaan perdana sebagai tersangka pada hari ini. Dan juga Bella dan juga saudara, kalau kita melihat begitu ya adalah penetapan tersangka ini terhadap dengan pencemaran nama baik fitnah begitu terhadap tudingan ijazah palsu Jokowi ini ada 2 klaster. Bella dan juga saudara, klaster pertama ini adalah adanya Egy Sujana, Kurnia Triroyani, M. Rizal Fadila, Rusam Effendi, Damai Hari Lubis, dan juga klaster kedua adalah yang bertiga yang diperiksa hari ini adalah Roy Suryo, Rismon Sianipar, dan Tifauziah Tiasuma atau Dr. Tifa. Kita masih menunggu bagaimana jalannya pemeriksaan hari ini begitu ya Bella dan juga saudara, karena biasanya habis pemeriksaan ini dari ketiganya akan memberikan pernyataan. Bella. Baik, terima kasih atas laporan Anda jurnalis Kompas TV Rahma Piliang dan Andika Pratama langsung dari Polda Metro Jaya. Selamat bertugas kembali. Dia adalah yang sedang kami tulis di sini. Ya, jadi sekali lagi itu amanahnya. Baik, terima kasih. Saya kira itu aja ya. Cukup. Ada yang lain untuk Pak Rismon pertanyaan? Cukup. Cukup ya. Oke. Terima kasih. Sesuai dengan PJ ya, pendampingannya sesuai dengan PJ. Satu lagi. Rismon dong.
Kami dari Risma. Boleh abang dengan aku zaman di Girsa. Saya itu. Oke. Dengan menunggu Paris nanti yang jelas. Agak mundur. Sensornya nggak bisa. Sensornya nggak bisa sensor. Sensornya nggak bisa, Bang. Mari respon. Agak mundur, Bang. Sensornya nggak bisa. Ya, satu, Abang. Mundur. Kita akan masukin Abang. Mundur lagi. Maaf, Abang. Kita mau begitu. Agak mundur. Marpet, Bang. Agak mundur, Abang. Maju. Ya, mari ya, Bang. Sabar aja dulu. Nanti satu lagi, Abang ya. Dua. Ya, atur lagi, Pak. 3 aja, Pak. Agak mundur, Pak. Ya. Izin, Bang. Yang masuk kan nanti memang mungkin berapa orang. Tapi kami di luar itu Jadi orang tamu aja. kita di dalam koordinasi dengan ini paling 3 orang itu udah Stefan nggak bisa. Saya akan koordinasi dulu. Iya. Saya koordinasi dulu, Pak ya. Sabar ya. Iya. Kasih tahu. Kami piket, Pak. Kami piket, kami akan koordinasi pimpinan dulu. Kita koordinasi nanti. Ya, saya koordinasi pimpinan dulu, Bang ya. Sabar ya. Di ruangan tamu aja. Kenapa? Ya, 3 aja, 3 masing-masing. Oh, ini yang diincas. Yang udah masuk kan belum jadi diincas. Enggak, hasil apa itu, Pak? Mereka yang mengizinkan. Enggak, maksudnya kan itu keren itu sesuai. Kan yang kami, Bang Medi udah masuk. Medi masuk. Nah, ini kan belum. Oh, Dua orang aja. Syadi Alanas. Oke, saya apa di mana? Coba dengan terang benderang saudara, saudara siapa? Akan ada namanya. Ya Allah, kami orang kebenaran ya Allah, ya Allah, ya Allah. Siapa ya Allah, ya Allah. Siapa satu alam bro. Pagi hari di sore hari itu jangan terjadi bagian dari kami itu pengkhianat. Yang kalian harus